Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak semuanya, pada malam hari ini tema kultum yang disiapkan oleh panitia adalah berkenaan dengan interaksi dengan Al-Quran. Kita bersyukur pada Allah SWT bahwa setiap masuk bulan Ramadan, kita semua atau hampir semua kita mulai gemar dan menempatkan diri kita dekat dengan Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya. Baik kita berada di masjid untuk membaca Al-Quran bersama-sama, maupun tadarus pada waktu-waktu tertentu dengan kelompok-kelompok pengajian, majlis taklim atau majlis bapak-bapak pada waktu tertentu pula, baik di masjid maupun di rumah maupun dimanapun. Atau ada sebagian dari kita yang mulai berinteraksi dengan cara-cara berbeda yang positif, yang masih berkaitan dengan interaksi Al-Quran itu sendiri. Ini tentu saja buat kita dan kita semua merasakan sebagai manfaat yang sangat besar, sangat bermakna, dan insya Allah akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita sendiri sebagai muslim yang memiliki kitab suci yang menjadi petunjuk untuk kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu semuanya, waktu kita cukup panjang, 24 jam dalam sehari semalam, dan kita juga punya banyak kesempatan di bulan Ramadan ini, berbeda dari bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya, di mana kita dalam sehari-hari mungkin banyak digunakan beberapa jam untuk kegiatan, misalnya urusan dapur berjam-jam, urusan bermain berjam-jam, atau yang lainnya. Tetapi ketika Ramadan, waktu di dapur bagi ibu-ibu mulai berkurang, karena cukup di dapur hanya satu kali saja menjelang berbuka atau ketika menyiapkan sahur. Itu pun masaknya bisa dimulai sejak berbuka, disimpan ketika sahur. Begitupun bapak-bapak, meskipun tetap bekerja, tetapi biasanya di tempat-tempat pekerjaan itu mengalami dispensasi yang berikan kepada kita keleluasan untuk bekerja lebih efisien dari sisi waktu dan efektif dari sisi hasil kerja yang bisa kita capai. Oleh karena itu maka selain kita membaca tilawah atau tadarus yang biasa kita lakukan dengan Al-Quran, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas interaksi kita pada Al-Quran itu dengan cara yang lebih fungsional. Selain yang sudah kita jalankan dengan baca tilawah dan tadarusan seperti biasa, juga sedikit demi sedikit kita tingkatkan menjadi pemahaman yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca. Tentu saja berat dan tidak mudah memahami Al-Quran, karena sungguh tak satu pun orang yang sanggup dari umat Muhammad ini sepanjang sejarah yang sanggup memahami seluruh ayat Al-Quran dari awal hingga akhir sepanjang masa. Tidak akan ada yang sanggup dengan sebaik-baiknya. Apa sebabnya? Sebab Al-Quran adalah kitab suci yang selalu up to date sepanjang zaman, dan hikmah-hikmah ilmu-ilmu yang ada di dalamnya tidak akan pernah habis digali oleh manusia sepanjang generasi sampai akhir hayat, sampai akhir masa, bahkan sampai hari kiamat. Jangankan banyak ayat dalam banyak surat, bahkan satu ayat sekalipun sepanjang zaman dari sejak Al-Quran turun hingga nanti akhir zaman, boleh jadi tidak akan pernah habis kandungan itu digali dan didapatkan. Dan karena setiap ayat memiliki kandungan yang terus mengalami penyempurnaan dan temuan-temuan baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman manusia dalam kehidupan mereka, maka boleh jadi juga pemahaman kita hari ini tentang satu ayat pun mengalami transformasi menuju kesempurnaan. Dan itu tidak mustahil. Dan itulah bagian dari progresivitas Al-Quran dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman. Sebagai contoh misalnya, ayat tentang i'malu fasayarallahu malakum, berbuatlah kalian, niscaya Allah akan melihat amalan-amalan kalian atau perbuatan kalian. Sekian kurun, sekian abad, mungkin orang memahami bahwa beramal itu hanya dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan ritual semacam sholat, baik yang maktubah
mafruḍah maupun yang nawafil atau mandubah atau mustahabbah, atau mungkin tilawatul Quran atau yang lain-lain. Sehingga jika ada perbuatan-perbuatan selain itu yang berkaitan dengan sholat atau dengan puasa sunnah misalnya, maka itu oleh sekian generasi dianggap bukan sebagai amalan. Dan ketika kita memahami ungkapan amal soleh, sekian generasi memahami amal soleh adalah hanya berkaitan dengan sholat atau puasa atau amal-amal ritual yang lainnya yang semisal. Tetapi dengan perkembangan pemahaman Al-Quran yang terus mengalami transformasi dan sekaligus juga penyempurnaan dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, antara munasabah satu ayat dengan ayat yang lain, maka kemudian mengalami perubahan atau transformasi atau sekaligus penyempurnaan, bahwa kalimat ayat i'malu fasarallahu amalakum, berbuatlah kalian niscaya Allah akan melihat perbuatan kalian, maka i'malu di sini tidak lagi dipahami sebagai amalan-amalan ritual semata-mata, tapi apapun perbuatan yang bisa kita lakukan, perbuatan saat kita bangun tidur sampai kita menjelang tidur kembali, semuanya itu adalah amalan-amalan yang pasti akan dilihat oleh Allah. Tak satu pun perbuatan manusia kita semua yang tidak dilihat oleh Allah, karena Allah adalah Maha Raqib, Maha mengawasi, dan Maha Khabir, Maha mengetahui. Nah, ketika Allah menyampaikan i'malu fasallallahu amalakum, berbuatlah kalian karena Allah akan melihat perbuatan kalian, maka yang kita lakukan ini harus kita perhatikan bahwa semuanya tentu dilihat oleh Allah. Bukan semata-mata sholat saja, bukan semata-mata tilawatul Quran saja, tetapi seluruh aktivitas hidup kita semuanya dilihat. Dan perintah untuk berbuat itu mencakup seluruh perbuatan positif, perbuatan baik yang harus kita lakukan dengan sekujur tubuh kita dari atas sampai bawah anggota tubuh kita. Maka kemudian amal soleh hari ini dan hari-hari berikutnya konsepnya tidak lagi hanya beribadah ritual, tapi juga ibadah-ibadah yang lain yang dampaknya dirasakan secara sosial. Dan yang tidak kalah penting dari itu semuanya adalah setiap kita baca Al-Quran, maka kita mesti memahaminya juga, meskipun itu berat, tetapi sedikit demi sedikit kita mesti mendapatkan pencerahan-pencerahan, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil sebagai terapan dalam pelaksanaan hidup kita sehari-hari. Termasuk bahwa ketika kita mencari nafkah, itu adalah bagian dari i'malu, bekerjalah, berbuatlah. Sehingga tidak ada lagi dikotomi dalam Islam, itu tidak ada lagi dikotomi antara amal akhirat dan amal duniawi. Ada pemahaman zaman dulu bahwa amal akhirat hanya sholat, hanya tilawatul Quran, sedangkan mencari nafkah, berbuat baik untuk membangun jembatan, sekolah dan sebagainya, oleh sebagian orang dianggap bukan sebagai amalan ukhrawi. Nah, Islam tidak mengenal istilahnya perbedaan antara urusan agama dan urusan akhirat. Islam tidak mengenal sekulerisme. Islam tidak memisahkan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi, tidak. Semua urusan ada dimensi duniawinya, ada dimensi ukhrawinya, dan dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Urusan mencari nafkah itu bukan hanya duniawi, tetapi juga di dalamnya ukhrawi. Dan agar mencari nafkah itu ada nilai ukhrawinya, maka jadikan setiap amalan kita yang bersifat mencari nafkah itu mesti dilambari, mesti dimasukkan, dikandungkan di dalamnya untuk niat taqarruban ilallah, ibadah karena Allah. Dan jika amalan kita apapun bentuknya dan dalam domain apapun kapasitasnya, jika itu semuanya diniatkan untuk taqarruban ilallah, itu semuanya adalah ibadah. Karena ibadah adalah kullu amalin yuradu bihillahu taqarruban ilallah. Ibadah adalah setiap amalan perbuatan apapun yang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepadanya. Itu semuanya ibadah. Sebaliknya, jika ada perbuatan yang tidak dikehendaki untuk Allah, tidak dimaksudkan untuk Allah, maka itu bukan amalan ibadah. Termasuk, mohon maaf, jika ada seseorang sholat tapi tujuannya adalah agar dipuji orang, untuk mencapai reputasi politik, reputasi sosial dan sebagainya, atau reputasi bisnis, itu adalah sholat duniawi, dan itu bukan bagian ibadah, malah bisa jadi menjadi riya dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, jika ada perbuatan-perbuatan yang mungkin
kata orang-orang bukan bagian dari ibadah, tapi jika niatnya adalah karena Allah, maka menjadi otomatis ibadah itu sendiri. Maka kembali kepada interaksi dengan Al-Quran, marilah kita terus upayakan meningkatkan interaksi kita dari bacaan tilawah kita menuju pada pemahaman, kemudian menuju kepada pengamalan semampu yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya dengan tujuan mengharapkan wajah Allah dan mendekatkan diri kepadanya mukhlisina lahuddin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.